Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai hari kita untuk hari yang ke-130 2023 ini, mari kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 20. Demikian tertulis. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Rather, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in doing this, you will be heaping burning coals on his head. Amen. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini ialah tips menghadapi musuh. Tips menghadapi musuh. Paulus memberikan kita cara menghadapi musuh. Melalui nas hari ini, Paulus hendak mengajarkan mengenai cinta yang tulus dan praktis dalam hubungan sesama manusia. Paulus menekankan pentingnya kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi sebaliknya kita harus membalas kebaikan itu dengan memiliki cara dan tips. Dalam konteks nats hari ini, Paulus mengajarkan agar jemaat Roma memberikan kasih sayang dan kebaikan kepada setiap orang, bahkan kepada musuh-musuh mereka. Paulus menekankan pentingnya memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman kepada orang yang membutuhkannya, termasuk musuh kita. Dalam hal ini, Paulus memberikan wejangan atau pengajaran bahwa memberi kebutuhan dasar bagi teman-teman, saudara-saudara kita, termasuk musuh kita, itu bagaikan kita memberi atau membuat bara api di atas kepalanya, yang berarti menyebabkan rasa malu atau menimbulkan rasa bersalah pada musuh yang melakukan kejahatan itu. Nah, Paulus percaya bahwa hanya kebaikan dan kasih sayang dapat mengalahkan kejahatan, dan bahwa memberikan kebaikan kepada orang yang membutuhkannya adalah salah satu cara atau tips menunjukkan kasih sayang Kristus kepada orang lain. Dalam nas hari ini kita menemukan beberapa ajaran Paulus atau tips Paulus menghadapi musuh. Yang pertama, kita harus mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Paulus menekankan bahwa kita harus mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Kita harus siap memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada musuh, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan terhadap kita. Nah, menurut Paulus cara ini akan membuat mereka merasa malu dan bersalah, dan mungkin dapat mengubah sikap mereka. Itu yang pertama, yaitu kita harus mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, kita harus mempraktikkan kasih sayang dan kebaikan kepada setiap orang, bahkan kepada musuh kita. Kita harus melakukan kebaikan atau mempraktikkan kasih sayang dan kebaikan kepada setiap orang, bahkan kepada musuh kita. Kita harus bersedia memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bahkan ketika kita berbuat kebaikan ini kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan demikian, kita menunjukkan kasih sayang Kristus kepada orang lain dan berperan dalam memperbaiki hubungan sesama manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus meninggalkan balas dendam dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membalas segala kejahatan yang kita terima. Ketiga, kita harus meninggalkan balas dendam dan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membalas segala kejahatan yang diterima. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim
hakim yang adil dan bahwa dialah yang membalas kejahatan yang kita terima. Kita tidak berhak menghakimi orang, membalas kepada orang, tapi itu adalah haknya Tuhan. Sebagai gantinya kita harus mencoba untuk hidup dalam damai dengan orang, bahkan dengan musuh. Ketiga hal ini merupakan tips menghadapi musuh yang diajarkan Paulus kepada kita. Pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kejahatan harus diatasi dengan kebaikan. Jadi apapun yang ceritanya, kejahatan harus diatasi dengan kebaikan. Menurut Paulus, cara terbaik untuk mengatasi kejahatan yang kita terima ialah melakukan kebaikan dan kasih sayang. Ini berarti bahwa kita harus selalu mencari cara untuk bertindak dengan belas kasihan, kebaikan. Bahkan ketika kita merasa terluka atau disakiti oleh musuh-musuh kita, dengan mereka kita dapat menunjukkan karakter Kristus dan memperbaiki hubungan dengan mereka. Yang kedua yang perlu kita renungkan dalam nas hari ini ialah kebaikan dan kasih sayang dapat memicu perubahan dalam diri musuh. Kebaikan dan kasih sayang dapat memicu perubahan dari musuh. Ketika kita bertindak kebaikan dan kasih sayang, itu dapat menstimulasi atau memicu perubahan diri musuh kita. Ketika mereka melihat kebaikan dan belas kasihan kita, mereka mungkin merasa malu, merasa bersalah, dan akhirnya mereka mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan kebaikan kepada musuh dengan membantu melepaskan balas dendam. Memberikan kebaikan kepada musuh dapat membantu kita melepaskan balas dendam. Itu yang ketiga. Ketika kita memutuskan untuk memberikan kebaikan kepada musuh kita, sebenarnya kita juga membantu diri kita untuk melepas balas dendam dan memaafkannya. Ini karena kita tidak lagi fokus pada kejahatan, tidak fokus lagi kepada keburukan yang kita terima dari mereka, tetapi pada kesempatan yang lain kita menunjukkan kasih sayang dan kebaikan Kristus yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang terakhir, kita harus mempercayakan diri kepada Tuhan dalam menghadapi musuh. Kita mempercayakan diri kepada Tuhan dalam menghadapi musuh. Paulus mengajarkan bahwa kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan dalam menghadapi musuh. Ini berarti bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dia yang membalas segala kejahatan yang kita terima. Dengan cara ini kita dapat menyerahkan beban yang berat dan fokus pada tindakan kasih sayang dan kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita lakukan juga kepada musuh kita. Karena itu, dalam menghadapi musuh, kita harus selalu mencari cara untuk bertindak dengan kebaikan dan kasih sayang. Dan percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dan dia akan membalas segala kejahatan yang kita terima. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar, mengajar kami untuk menghadapi musuh dengan cara Tuhan. Kami memiliki tips untuk menghadapi musuh. Kami tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami memberi kasih sayang Kristus kepada mereka. Ajar kami untuk mengerti memahami firman-Mu, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga kesehatan. Horas, horas, horas.